Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu alhamdulillah teteh-teteh di subuh yang insya Allah penuh berkah ini kita bisa kembali berkumpul untuk belajar bersama mengkaji tentang putri-putri Nabi Muhammad SAW dengan ditemani sama teteh Umanya Sabita kan ya? Iya, iya. Masya Allah, terima kasih Uma. Alhamdulillah, semoga Allah luruskan niat kita ya teteh-teteh ya untuk menuntut ilmu dan untuk bisa meneladani dan mengaplikasikannya nanti. Salawat serta salam kita curah limpahkan ke Nabi Muhammad SAW karena berkat jasanya ya kita bisa merasakan iman, nikmatnya iman hari ini. Semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah untuk membuka agenda subuh kita pagi ini, mari kita baca ta'awuz dan basmalah bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uma, Teh Fatimah, ini Uma aja ya manggilnya ya, karena Iya, iya, salah satu boleh. follower Uma, jadi kebiasaan Uma gitu, Masya Allah. Uma terima kasih atas waktunya. Uma tuh ini ya foundernya Ibu Asik, teteh-teteh. Terus apalagi dong Uma yang dikenalinnya? Cukup ya, langsung aja ya. Udah cukup, Pak. Masya Allah, silakan Uma. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, pagi ya. Alhamdulillah nih, habis subuhan ketemu dengan teman-teman Tumbuh Berfitra. Terima kasih atas kesempatannya. Senang banget sebenarnya kalau apa namanya nyimak konsistensi teman-teman gitu kan yang kaji para ummahatul mukminin, kemudian sekarang masuk ke seri Putri-Putri Rasulullah ya gitu. Eh, Kemarin udah dari Ramadan ya Teh Selna ya. Yuk kita apa namanya supaya pitching namanya Fatimah sama Fatimah. Jadi ayolah kita cerita-cerita kilas balik apa ya perjalanan Putri Rasulullah yang banyak banget bisa kita ambil teladannya, karena kalau kita lihat sekarang perempuan kita zaman sekarang ini ya, kalau diasihkan ibu masa kini benar-benar apa ya sosok Ibunda Fatimah Zahra ini sangat merupakan antitesa yang bisa kita jadikan teladan gitu ya, karena di mana-mana hidup sekarang rasanya berpatokan sama dunia gitu ya, materialistik dan seterusnya. Anak-anak kita dikejar untuk apa ya kebutuhannya tuh seperti komoditi, sekolah, kerja gitu ya. Kita juga berpendidikan segala macam dituntutnya menghasilkan uang dan seterusnya. Nah, ketika kita refleksi Ibunda Fatimah, insya Allah kita akan dibawa ke kezuhudan yang luar biasa gitu. Izin share screen dulu, insya Allah. Mana ya? Sini. Nanti kalau sinyalnya agak-agak goyang, nanti izin off cam juga ya, insya Allah. Udah terlihat ya? Atau masih Udah Uma. setengah? Udah full Mas, belum? full sih ini, full. Di Anggi full. Aku belum. Ntar masih ini ya. Nah, udah. Udah, tunggu Sip. kita udah thank you aja nih ya. Iya, thank you. Aduh, ini insya Allah pagi-pagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenalan lagi dengan sosok beliau. Kita kenalan masa kecilnya, masa remajanya, mungkin kita gadisnya gitu ya. Kemudian bagaimana beliau memasuki em,
pernikahan gitu ya, gerbang pernikahan, kemudian mengarungi rumah tangga sampai menemukan kematangan hidupnya sehingga dan juga sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Masa kecilnya Fatimah, Fatimah ini merupakan didikan madrasahnya Rasulullah yang paling lengkap gitu. Karena bukan cuman dirinya yang dididik, tapi juga pasangannya seperti disiapkan gitu ya untuk Rasul, disiapkan khusus untuk Fatimah gitu. Masa kecilnya Fatimah lahir di Mekah Jumat 20 Jumadil Akhir 5 tahun sebelum kenabian. Dan ini sebenarnya ada dua selisih paham gitu ya kalau di sumber-sumber di sirah-sirah kisah hidupnya beliau ada yang berpendapat bahwa Fatimah tuh lahir sebelum sebelum Rasulullah diutus gitu jadi Rasul. Um, um, tapi ada juga yang terutama pendapat kaum yang Syiah itu bahwa ke setelah Rasulullah gitu, setelah Rasulullah makanya apa namanya makanya peristiwanya juga berbeda gitu. Ada selisih 10 tahun, tapi yang diambil dominannya adalah 5 tahun sebelum kenabian, bertepatan dengan peristiwa perebutan Ka'bah, pemubaran Ka'bah yang kita tahu ya. Ketika itu Ka'bah sedang dipugar gitu karena banjir, udah dibangun tanggul-tanggul gitu. Tapi terus para pemuka di sana sudah berjuang gitu ya memperbaiki Ka'bah, tapi bingung nih nanti yang meletakkan eh, siapa gitu ya, meletakkan batu akhirnya, yang menjadi penengah siapa gitu, dan akhirnya mereka sepakat ya udah deh daripada kita udah saling menghunuskan pedang gitu ya, udah saling mencelupkan tangan di darah gitu saking udah bersih tegang sekali ketika itu akhirnya salah satu pemukanya berkata ya udah kita putuskan yang menjadi penengah adalah mereka orang yang pertama kali masuk ke pintu sini ke masuk ke masuk ke Ka'bah, dan itu ternyata pasti tunggu-tunggu siapa nih ternyata Rasulullah gitu yang ketika itu memang belum diangkat ya jadi Rasul, tapi sudah akhirnya dengan peristiwa ini kita kita sering dengar ceritanya disebut Al-Amin gitu ya, yang dipercaya akhirnya mendamaikan suku-suku yang berselisih tentang Ka'bah ini gitu. Dan ini dan apa ya, putri keempat ini dari Rasulullah ini apa ya, ketika lahir sudah membawa berkah gitu ya, sudah membawa berkah, sudah membawa pertanda baik, karena biasanya kan kalau di Mekah kita tahu kelahiran anak perempuan itu dianggap enggak enggak sesuatu yang baik gitu ya. Bahkan bahkan dikubur hidup-hidup dan seterusnya. Tapi kelahiran Fatimah itu dirayakan oleh eh, oleh oleh sukunya gitu ya, oleh Bani Hashim dan seterusnya dan seterusnya, dan itu meriah. Kelahirannya juga disambut gembira, dan keistimewanya beliau adalah keistimewaan putri keempat ini beliau langsung disusukan oleh ibundanya itu Khadijah, enggak dengan ibu susu gitu ya, enggak dengan susu botol dengan empeng gitu ya kalau sekarang, tapi langsung disusukan oleh Khadijah gitu. Ini berbeda dengan kebiasaan pada umumnya gitu ya, yang Rasulullah sendiri disusukan berdasarkan sainsnya gitu ya, orang-orang yang disusukan langsung gitu kan itu memiliki sifat yang sama dengan ibu susunya. Begitu juga dengan Khadijah, begitu juga dengan Fatimah. Akhirnya beliau memang mewarisi akhirnya sifat-sifat baik ibunda Khadijah gitu. Tadi juga ya kabar gembira kelahiran Fatimah itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Quran surat An-Nahl ayat 58 59. Nanti kalau teman-teman buka di situ ceritanya ya tadi ya kelahiran anak perempuan itu celaka lah gitu lah ya, terus kemudian dikubur segala macam, tapi Fatimah disambut dengan gembira seperti itu kelahiran beliau.
Dan menjadi akhirnya Fatimah tumbuh menjadi seperti namanya ya, menjadi bunga, menjadi gadis yang baik di bawah pendidikan yang terbaik juga, dua orang terbaik dari Rasulullah, dari Bunda Khadijah gitu ya. Makanya namanya Az-Zahra, diberi gelar Az-Zahra yang artinya bersinar wajahnya seperti bunga. Dan beliau juga dikatakan punya sebutan Al-Batul, yang suci gitu. Sucinya ini beneran suci gitu ya. Bahkan diibaratkan kalau kalau apa ya? Kalau Nabi kalau Zakaria punya Maryam gitu ya. Kemudian di sini Rasulullah punya Fatimah gitu. Yang diibaratkan seperti Maryam binti Imran gitu ya. eh, yang suci dan terlindungi gitu. Fatimah tidak haid, kemudian tidak nifas, bahkan nifasnya hanya sesaat gitu setelah melahirkan. Demi apa? Demi menjaga, dikatakan Fatimah dilindungi supaya terus terjaga kesehariannya itu tidak lepas dari ibadah gitu ya, tidak melewatkan sholat dan seterusnya. Makanya seperti itu. Maryam juga ya terlindungi, tidak apa memang disiapkan untuk ibadah gitu ya. Kelahiran Maryam juga menjadi ikon gimana perempuan kok bisa gitu ya, kok bisa perempuan tanpa suami punya anak. Nah kalau Fatimah dijaga juga benar-benar sama Allah gitu ya, tidak haid, tidak nifas, sehingga jadi wanita yang suci gitu. Fatimah juga disebut sebagai Ummu Abiha bukan hanya karena kemiripannya dengan Rasulullah gitu ya. Fatimah katanya apa ya, berperawakan gitu ya, berperawakan kurus gitu. Kemudian segala macamnya mirip sekali dengan Rasulullah, sehingga dan kelahirannya beliau juga kan, kalau Rasulullah kangen, Rasulullah mencium Fatimah gitu, kangen surga, Rasulullah mencium Fatimah gitu, karena eh, ketika proses kelahirannya juga itu berdasarkan sulbinya gitu ya, sulbinya Khadijah itu diambil dari buah surga seperti itu. Jadi sangat mirip perangainya, karakternya dengan Rasulullah. Dan kenapa disebut Ummu Abiha? Karena saking dekatnya, saking dicintainya, saking melekatnya pendidikan keluarga Rasulullah gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita tahu sepeninggal Khadijah, Fatimah adalah orang yang pertama gitu ya, anak perempuan yang akhirnya yang mengurus keperluan rumah tangga setelah Ibunda Khadijah wafat gitu ya. Dan kenapa juga Fatimah begitu dekat dengan Rasulullah? Karena dari garis keturunan Rasulullah gitu ya, banyak nama Fatimah sebelumnya, dan terutama yang paling dekat dan berdampak dalam kehidupan Rasulullah itu adalah Fatimah binti As'ad, yaitu istri pamannya beliau gitu ya, Abu Thalib gitu. Dan akhirnya seperti kita tahu Rasulullah perangannya itu nggak pernah melupakan kebaikan gitu ya, kebaikan orang lain walaupun kecil gitu ya. Rasulullah diurus gitu ya, dititipin kakeknya ke pamannya, kemudian istri pamannya mengurus Rasulullah gitu ya, dari kecil sampai besar, sampai diajarin dagang ke Syam dan seterusnya. Itu di bawah juga didikan ataupun dikasih makan lah sama Fatimah binti As'ad ini di rumahnya. Bahkan ada salah satu cerita Fatimah binti As'ad ini, istrinya Abu Thalib ini, apa anak-anaknya datang kan mau makan, tapi Rasulullah belum ada. Dia justru menyuruh anak-anaknya tunggu dulu ya, tunggu Muhammad datang, tunggu Rasulullah datang supaya bisa berbagi makan bareng gitu. Demikian, bahkan melebihkan bagian makannya untuk Rasulullah. Jadi sangat mengurus Rasulullah gitu ya. Begitu cerita kenapa nama Fatimah aja begitu melekat. Nah, begitu juga dengan sosok Fatimah yang mengurus Rasulullah dan bersama ayahnya ketika kecil sampai sebelum kenabian gitu ya.
ketika Rasulullah sering beruzlah ke apa ya, ke Gua Hira gitu ya. Fatimah adalah orang yang anak yang ketika itu masih kecil ya, masih sering cium Rasulullah gitu ya, dipeluk Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari bepergian gitu ya, dari beruzlah dan seterusnya. Dan Fatimah sering banget nih dibawa keluar bersama ayahnya ke sudut-sudut kota Mekah gitu ketika masa kecilnya, mungkin masa sebelum baliknya gitu. Jadi kita bisa melihat di sini kehangatan Rasulullah ke anak perempuannya begitu lekat, dan itu membawa dampak bagi karakter Fatimah itu sendiri gitu ya, yang begitu keibuan dan seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan suara aman ya. Kalau misalkan mau ada nanti nambahin atau itu boleh, monggo silahkan aja ya, sambil jalan. Gimana kliknya? Kenapa ini tidak bisa diklik? Oh ini dia. Kok udah sampai sini? Oh iya benar. Iya, jadi beliau tumbuh dengan kondisi yang demikian penuh dengan eh, pendidikan yang fitrah gitu ya. Kalau bisa kita katakan sekarang, tumbuh jadi seorang gadis bahkan sebelum jadi Islam datang gitu sudah benar-benar dididik gitu ya sama sama Rasulullah gitu. Dan ia tumbuh dididik di tempat dengan ketegaran gitu. Ketika Rasulullah dia menyaksikan bagaimana Rasulullah menggigil gitu ya, bagaimana ibundanya Khadijah menenangkan Rasulullah ketika wahyu itu pertama hadir, itu Fatimah ada bersama dengan Khadijah ketika itu ya, karena kakak-kakaknya satu persatu juga sudah menikah gitu ya. Artinya di situ yang paling sudah menikah ya kakak-kakaknya, sehingga yang paling dekat anaknya yang paling lama tinggal ya Fatimah gitu. Jadi Fatimah menyaksikan benar bagaimana masa awal keislaman, bahkan merasakan bagaimana sih pemboikotan selama 3 tahun gitu ya, awal-awal Islam Islam apa didakwahkan secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Setelah Khadijah, Fatimah, kemudian nanti calon suaminya ya Ali juga termasuk orang-orang yang asabiqun awalin gitu, yang masuk Islam dari waktu yang pertama gitu. Jadi mereka diboikot selama 3 tahun gitu ya, di kota kelahirannya sendiri, di dalam apa ya, diserang sendiri oleh sesama saudaranya gitu ya, sama sukunya gitu ya, Bani Hashim dikucilkan segala macam gitu ya, dikatakan tidak keluar, tidak bisa keluar kemana-mana, kelaparan sampai harus makan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya gitu kan, sama Abu Jahal, sama Abu Sofyan gitu, kemudian dan lain-lainnya ya, pemuka pemuka Quraisy gitu ya, dan harus dikasih makan juga ngumpet-ngumpet, tidak keluar kecuali musim haji dan Rajab gitu, ketika waktu itu musim umroh gitu. Di, ya, dan setelah itu sebentar, ini nah jadi sampai ngumpet-ngumpet, dan salah satu bantuan yang didapatkan waktu itu ketika masa pemboikotan awal ini adalah dari keponakannya Khadijah sendiri gitu ya. Ada yang ngumpet-ngumpet ngasih makan dan seterusnya, hingga waktu itu berakhirnya 3 tahun pemboikotan itu karena Rasulullah bilang ke pamannya Abu Thalib, sebenarnya perjanjian pemboikotan yang mereka lakukan itu udah dimakan rayap gitu. Bahkan ibaratnya semesta tuh menentang gitu kan kezoliman yang ada gitu. Coba aja tengok perjanjian mereka yang sengaja mereka buat untuk mengucilkan keluarga apa para pemeluk Islam gitu ya. Coba aja ditengok perjanjiannya yang digantung itu gitu ya. Kata Rasulullah, coba dilihat, nanti semua itu udah dimakan rayap kecuali yang ada tulisan dengan nama Allahnya, dengan tulisan asma Allahnya itu nggak dimakan rayap. Maka pamannya Abu Thalib menyampaikan itu gitu ke pemuka Quraisy, dan
nggak percaya kan, mereka menentang Rasulullah. Kemudian mereka membuktikannya. Mereka lihat perjanjiannya untuk memboikot keluarga para pemeluk Islam itu ternyata benar, dimakan rayap tuh. Kecuali yang disebut nama Allah. Akhirnya Abu Thalib merasa lega gitu ya, bahwa keponakannya yang dia bela benar nih. Dan akhirnya dengan demikian ya sudah gitu, diakhiri segala proses pemboikotan yang sangat menguji ketegaran. Dan Fatimah ketika itu juga ya masih belia gitu ya, masih gadis dan seterusnya. Dan seiring dengan umurnya, Fatimah juga melihat eh, apa ya, ujian yang selanjutnya, yaitu ibunya setelah masa pemboikotan selama bertahun-tahun itu, selama 3 tahun terakhir makin melemah kesehatannya. Fatimah melihat ibunya gitu ya, bahkan kalau bisa waktu itu ketika ibunya lemah di bangkuan beliau lagi dirawat itu tuh, ibunya sampai bilang, apa yang akan terjadi gitu ya dengan kehidupan engkau wahai anakku gitu kan, karena kalau kakak-kakakmu nih udah enak gitu, dalam artian Zainab gitu ya, Zainab eh, udah dapet insya Allah suaminya udah udah diambil gitu ya, punya kekayaan, punya kedudukan gitu. Kemudian kakak-kakaknya gitu ya, kakak-kakaknya walaupun akhirnya diceraikan ya, karena kakak kedua ketiga eh, itu diceraikan karena masuk Islam gitu ya, tapi akhirnya kemudian dinikahi kembali gitu ya, punya kehidupan yang sudah mandiri gitu. Nah, Khadijah sangat mengkhawatirkan putri putri bungsunya nih, apa gimana nasibnya gitu, dan akan banyak banyak ujian gitu. Tapi di sini Fatimah berusaha menguatkan ibunya gitu, sampai akhirnya Khadijah berpulang gitu ya, 3 tahun sebelum hijrah gitu. Jadi dua kesedihan yang dirasakan Fatimah, kalau waktu itu ada namanya Amul Huzn gitu ya, tahun duka cita ketika Rasulullah kehilangan Khadijah dan pamannya Abu Talib, yang dirasakan Fatimah juga demikian, kehilangan ibunya dan kehilangan bagaimana Rasulullah, ayahnya yang dia cintai itu juga payah sekali gitu kan, karena kehilangan pendukung-pendukungnya. Di riwayat lain Rasulullah tuh dikatakan enggak bersedih bukan karena tinggalin sosok-sosok seperti istrinya Khadijah ataupun pamannya gitu yang pendukung, tapi karena kehilangan pintu-pintu penyebaran Islam gitu ya, karena dipegang simpul-simpulnya ini lewat Khadijah, lewat pamannya itu berkembang dan bertahan sejauh ini gitu. Tapi Fatimah pun merasakan kegelisahan yang sama, kesedihan yang sama gitu. Setelah berjuang di Mekah selama masa awal kenabian, akhirnya pelan-pelan gitu ya, Fatimah apa namanya, ikut juga rombongan hijrah ke Madinah gitu, untuk kehidupan dan dakwah Islam yang lebih baik. Dan Fatimah di sini sudah sangat mendukung, memang tadi ya Ummu Abiha tadi sangat mendukung Rasulullah gitu ya. Mereka mereka diantar gitu ya, mereka bersama kaum perempuan muslim lain itu bareng Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, bareng Aisyah yang sudah Aisyah ini udah dihitbah sebelum Nabi hijrah, kemudian baru dikumpulkan keluarga di dalam jadi Rasulullah, bareng Rasulullah itu ketika sudah di Madinah itu, bareng-bareng Asma semuanya itu kemudian berhijrahnya bareng, satu kloter bareng gitu lah ya. Di sini ya, oke. Nah ini dia yang tadi yang saya tukil juga, bahwa ketika ketika ibundanya mengkhawatirkannya gitu kan, kedua saudaramu Zainab dan Ruqayyah sudah memperoleh ketentraman hidup di bawah naungan suaminya masing-masing. Ummu Kulsum dalam umurnya sekarang dan pengalamannya itu, eh, Fatimah tuh belum dapat ketentraman yang dia inginkan gitu, belum melihat putrinya dinikahi atau segala macam, kehidupannya sangat prihatin dan penuh ketegaran tadi ya. Nah, tapi Fatimah ketika sama Khadijah ini memberi ketenangan, tenang aja Bu, gitu. Tenang aja, Ibu nggak usah khawatir, tidak apa-apa, biarkan saja orang-orang Quraisy melampiaskan kedurkaannya, karena sesungguhnya
tetap akan tetap tegar seperti itu ya. Di sini narasinya diambil dari buku juga keluaran Republika. Insya Allah nanti bisa diakses juga teman-teman di belakang referensinya. Dan kalau dilihat di sini kehidupan Fatimah juga kalau ke Museum Topkapi Saraya di Istanbul, tiketnya sekarang berapa ya nggak tahu. Ini diambil sekitar tahun berapa ya? Tahun 450 Masehi ya. Dan seterusnya ini pakaian Fatimah yang begitu sederhana, yang berbanding terbalik dengan kadang pakaian kita yang punya gamis juga banyak gitu ya. Minimal berapa sih kalau perempuan punya gamis di rumah gitu ya, berapa setel, 15, 2 lusin berapa gitu ya. Kalau nanti kita lihat rumah tangganya, kehidupan Fatimah begitu sederhana, begitu zuhud, begitu tegar gitu ya. Lanjut. Nah, ini pernikahannya setelah, kan tadi udah hijrah bareng ya. Oke. Ada kebetulan udah sampai ke Madinah gitu ya. Di situ udah Rasulullah juga sudah mulai mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor gitu ya, supaya mereka merasa udah nggak terasing gitu ketika hijrah, nggak terasing lagi gitu. Fatimah juga mulai menyesuaikan diri gitu kan, rumahnya Rasulullah ketika itu mulai dibangun bareng gitu ya di sana. Kemudian mulai nih banyak Fatimah udah mulai pada di masa siap siap menerima hitbah gitu ya, biasanya udah pantas di hitbah. Ketika itu mulai berdatangan para calonnya gitu ya menemui Rasulullah, salah satunya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian semuanya dibilangnya Rasulullah menjawab, aku belum mendapatkan petunjuk mengenai hal ini. Semuanya secara halus ditolak sama Rasulullah. Kenapa harus, perasaan kemarin-kemarin nikahnya Zainab gitu ya, Ummu Kulsum gitu ya, Ruqayyah, semuanya lancar-lancar aja gitu ya. Kenapa? Karena setelah kenabian itu, termasuk setelah ditinggal Khadijah, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, kemudian pernikahannya juga Fatimah dengan Ali ini nantinya itu semua berdasarkan mimpi. Rasulullah memimpikan dulu sampai 3 kali, baru yakin akhirnya Rasulullah memutuskan. Nah, di sini ketika ada 2 orang sahabat dekat Rasulullah ya, Abu Bakar dan Umar, menjemput ingin melamar Fatimah gitu ya. Kalau orang sana bilangnya ingin menyebut Fatimah itu pengen melamar Fatimah gitu ya, datang itu dibilangnya belum ada petunjuk gitu, sampai akhirnya dua-duanya tuh bilang ya udah ke sana, kamu Abdurrahman bin Auf, kamu kan udah punya kedudukan, punya kekayaan gitu, kami udah ditolak nih gitu ya, kata Abu Bakar dan kata Umar, coba deh ke sana. Ternyata Abdurrahman bin Auf juga sama, masih belum dapat wangsit gitu ya, Rasulullah masih belum dapat sinyal bagus gitu. Akhirnya banyak juga nih yang berpikir siapa kira-kira yang cocok untuk Fatimah. Akhirnya semua mengarah pada Ali. Ya udah, akhirnya Ali yang waktu itu nggak pede juga di pede-pedein gitu. Udah, kamu tuh orang paling dekat gitu, keponakan Rasulullah yang paling dekat, kamu juga dirawatin Rasulullah, ayah kamu juga dekat gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya Ali memberanikan diri setelah comblangin gitu ya, suruh menghadap Rasulullah. Akhirnya ketika datang yang disebutkan Rasulullah ini cuma 2 kata, tidak kurang tidak lebih gitu. Ketika Ali datang, wahai Ali, ada apa gitu ya, ada keperluan apa? Kemudian Ali dengan malu-malu bilang ingin menyebut Fatimah tadi gitu ya, pengen melamar. Ada juga riwayat yang mengatakan, apakah kamu menginginkan anakku, seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah menjawab tidak kurang dan tidak lebih, hanya 2 kata, marhaban wa ahlan. Ali akhirnya pulang tuh dengan bingung. Yang lain udah gimana, jawabnya apa gitu kan, terima nggak, enggak. Rasulullah cuma bilang marhaban wa ahlan gitu. Ini kata yang
ya udah yang lain tuh bersorak. Ini bahkan lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa Ali diterima pinangannya gitu kan. Dan Ali waktu itu akhirnya menjual baju besinya untuk persiapan pernikahannya, menjual baju besinya seharga 470 dirham ke yang dibeli oleh sahabat Utsman gitu ya. Dibeli tuh seharga 470 dirham. Kalau satu dirhamnya 4.000 sekarang dia kurang lebih sekitar 2 juta itu persiapannya. Kemudian 400 dirham untuk mahar kalau nggak salah seperti itu ya, dan lain-lainnya itu dibuat untuk membeli keperluan perlengkapan pernikahan untuk alat rumah tangga dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika mengabarkan Fatimah akan dinikahi Ali itu mengatakan, wahai Fatimah, aku nikahkan engkau dengan orang yang paling banyak ilmunya, paling lapang dadanya, dan paling pertama masuk Islam gitu. Ada yang mengatakan Fatimah hanya diam, ada yang mengatakan bahwa Fatimah menangis, tapi orang yang mengecilkan atau mendeskripsikan keluarga keluarga Ali, keluarga Fatimah itu mengatakan Fatimah menolak seperti keberatan gitu ya, dan mengatakan Fatimah seolah-olah mengatakan gitu ya, diriwayatkan yang juga dibantah gitu ya. Fatimah mengatakan, ya Rasulullah atau wahai ayahku, kenapa engkau seolah-olah menyiapkan hanya satu pemuda itu untukku gitu kan? Kayak seolah-olah nggak ada lagi pemuda lain gitu ya, yang lebih berkedudukan, yang lebih mapan gitu ya. Akhirnya tapi memang keadaannya adalah ini adalah pernikahan yang memang diwahyukan gitu ya, eh, kepada Rasulullah, dan akhirnya setelah proses pernikahan yang begitu agung, mereka tinggal nih, tadinya Ali mau ngontrak rumah gitu ya, mau sewa rumah, tapi akhirnya eh, rumah bekas Haritsah bin Nu'man gitu ya, ya Rasulullah, saya lebih suka mengosongkan tempat ini gitu. Akhirnya tempat itulah yang dijadikan tempat tinggal Ali dan Fatimah selama kurang lebih 10 tahun berumah tangga. Dan di rumah tangga beliau, pembagian tugas rumah tangganya jelas ini. Fatimah ada mengurusi urusan dalam rumah dan Ali di luar rumah. Dalam rumah, dan dalam rumah ini maksudnya Ali juga membantu pekerjaan rumah tangga ya. Jadi pekerjaan dalam rumah seperti mengurus rumah, beberes dan seterusnya, membuat makanan, menggiling gandum, semua tanggung jawab Fatimah. Sementara Ali tugas yang di luar gitu, membantu misalkan ngangkut air dan seterusnya dan seterusnya. Seperti jadi memang ada pembagian tugas rumah tangga di mereka gitu ya. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah juga ada pembagian tugas atau saling menanggung beban? Semuanya. Nah, di sini kehidupan rumah tangga Fatimah tidak lepas juga dari ini, ceritanya yang ikonik juga ya. Ketika meminta pelayan kepada sang ayah. Jadi kalau di dalam sumber ini, di bukunya kan ada riwayat yang mengatakan Fatimah saja yang keberatan dengan pekerjaan rumah tangganya sehingga meminta, tapi di sini Ali juga sebenarnya keberatan dengan capek lah ya, dia udah kerja harus bantu rumah tangga juga gitu ya. Suatu ketika Ali ini mengetahui Rasulullah pulang dari peperangan bawa banyak budak gitu ya, tawanan perempuan. Ali berkata, demi Allah, sungguhnya aku mencari dan mengirimkan air hingga terasa sakit dadaku gitu ya. Bawa air gitu ya dari sumber airnya. Sungguhnya Allah telah memberi ayahmu tawanan wanita, maka pergilah dan mintalah pembantu pada beliau. Aku juga gitu kan, aku juga numbuk gandum nih sampai tanganku kasar, melepuh, bekas gitu. Fatimah pun memenuhi permintaan suaminya, dia juga datang gitu ya, menemui ayahnya. Ada keperluan apa ditanya, dan Fatimah nggak kuasa nih, malu juga ya bilangnya, tapi butuh gitu. Akhirnya diutarakan, kemudian setibanya di rumah suaminya berkata, aku malu gitu kan bilangnya gitu. Tapi akhirnya mereka mendatanginya gitu ya, minta pelayan. Tapi Rasulullah di sini mengatakan, oh seperti yang kita ketahui ya, Rasulullah justru mewariskan atau memberikan nasihat bahwa tidak ada yang lebih baik daripada maukah engkau aku beritahu yang lebih baik dari sekedar apa budak ataupun pelayan tadi, yaitu bertakbir 34 kali,
bertasbih dan bertahmid 33 kali sebelum tidur itu lebih baik kedudukannya di sisi Allah seperti itu. Makanya kalau dipikir-pikir kenapa ya malah dikasih itu gitu ya. Di satu sisi dari sumber lain dikatakan bahwa ini Rasulullah nggak langsung jawab gitu. Rasulullah nggak langsung menolak permintaan ingin pelayan ini, tapi Rasulullah balik gitu. Ketika itu musim dingin, Rasulullah malamnya datengin ke rumah anaknya gitu kan, sampai sampai akhirnya masuk ke rumah yang begitu sempit gitu ya, bahkan katanya dikatakan sampai kerasa gitu dinginnya kaki Rasulullah ketika masuk ke rumahnya Fatimah dan Ali gitu. Tapi tetap yang diajarkan adalah untuk lebih mementingkan tadi untuk bertauhid gitu ya, pentingnya kita menghisap diri. Dan ini juga refleksinya adalah bahwa ketika kita lelah bekerja gitu ya, kita lelah urusan dengan domestik kita, rumah tangga, atau suami juga bekerja di luar, maka kita sebelum tidur tadi melepaskan gitu ya, melepaskan healingnya, zikirnya itu dengan tadi bertasbih, tahmid dan bertakbir sebelum tidur gitu. Itu untuk menghisap diri kita amalan-amalan yang disunahkan juga gitu. Masya Allah ya jadinya. Apakah keluarga yang begitu agung ini nggak ada masalah, nggak pernah berantem misalnya? Ternyata pernah juga gitu. Kenapa gitu? Karena ada yang meriwayatkan bahwa sebenarnya kenapa sih ada konflik di rumah tangga Fatimah dan Ali? Pertama, ada yang bilang karena Ali memang biasanya memang garda terdepan perang gitu kan. Jadi memang wataknya keras gitu, teguh gitu kan. Walaupun sudah jelas ya beliau itu lapang dadanya mau membantu pekerjaan rumah tangga di sini, tapi ada yang bilang ada yang mengatakan seperti itu, Ali tegas keras gitu ya. Dan Fatimah ada yang mengatakan juga Fatimah masih terlalu belia ketika itu untuk menanggung semua beban rumah tangga itu, dengan harusnya seorang putri Rasulullah, seorang pemimpin Islam dan seterusnya itu harusnya dapat privilege yang kayak sekarang mungkin ya, kayak siapa dong, harusnya kayak Nikita Willy gitu ya, parentingnya smooth gitu ya, ada semuanya gitu fasilitas, atau kayak siapa segala macam gitu ya yang punya fasilitas sebagai anak raja gitu, anak pemimpin gitu. Tapi berbeda dengan Fatimah gitu. Jadi ada perbedaan seperti ini. Akhirnya Rasulullah pernah juga turut campur gitu ya. Rasulullah bilang nggak ada lagi yang aku risaukan nih ketika itu. Aku tenang telah mendamaikan dua orang yang paling aku cintai, yaitu mendamaikan Ali dan Fatimah gitu. Fatimah merasa kesal terhadap sikap keras suaminya yang tidak dalam memegang pendapatnya. Sungguh aku akan adukan engkau kepada Rasulullah nih, mau ngadukan ke ayahnya. Kemudian Rasulullah berkata nih ketika beneran nih, wahai putriku, dengarkanlah, perhatikan baik-baik. Sungguhnya tiada kendali kepemimpinan dengan seorang perempuan yang tidak memenuhi hasrat keinginan suaminya, sedangkan sang suami diam saja. Gitu. Jadi Ali juga akhirnya rujuk gitu ya, enggak, ini lagi cukup bagiku apa yang telah kuperbuat padamu, aku tidak akan berbuat hal yang sama gitu ya. Di sini suatu hari pernah juga, ini kayaknya copy paste halamannya ke bertumpuk. Jadi pernah juga ada konflik, akhirnya Ali itu kan tadi keras, tapi akhirnya karena beliau juga menghormati Fatimah gitu ya, menghormati perempuan, akhlaknya, akhirnya nggak main kasar atau nggak jawabin gitu ya. Kadang kan perempuan pengennya nggak usah didengerin gitu ya. Karena ketika marah itu Ali kebiasaannya pergi gitu, pergi dari rumahnya, keluar rumahnya dalam keadaan marah terhadap Fatimah. Kemudian dia pergi tuh kemana? Pergi ke masjid, terus tiduran di sana. Tiduran tuh dalam kisah lain Ali tuh saking keselnya sama Fatimah lagi marah keluar rumah, itu tuh gelesotan di kamarnya, gelesotan di gelesotan apa ya bahasanya, di lantai masjid di tanahnya itu. Makanya ketika itu Rasulullah, di mana Ali gitu kan, disamperin lah ke masjid, melihat Ali lagi begitu kesal gitu ya, kayak menggedor-gedorkan diri gitu ya, ke tanah, akhirnya iya selonjoran apa ya teh. Akhirnya disinilah Rasulullah membuat sebuah lakap atau panggilan baru nih buat Ali.
dipanggil ya Abu Turab gitu. Abu Turab tuh maksudnya turab tuh lebih ke tanah gitu. Biasanya kan abu apa itu kepemilikan ya. Nah di sini karena bapaknya tanah gitu, karena melampiaskan itu ke tanah, dan ini salah satu malah panggilan yang bisa dibilang disukain Ali gitu ya. Karena itu panggilan panggilan yang dikasih langsung dari Rasulullah gitu. Ya seperti itu. Jadi Rasulullah juga mendamaikan konflik, dan rumah tangga sepertinya aja tidak luput dari konflik. Begitu juga dengan rumah tangga kita. Jadi di sini saling memaafkan, saling komunikasi gitu juga ya, dan saling kita meneladani rumah tangga Fatimah dan Ali seperti ini. Mudah-mudahan iya. Dan pernah juga kepotong juga ya. Kenapa jadi kepotong ya di sini di kampanye? Ya pokoknya konflik selanjutnya adalah ketika Ali mau menikah dengan Jamilah putrinya Abu Jahal. Fatimah ngambek lah ya, mau dimadu gitu. Tapi di sini Rasulullah membela anaknya dengan penjelasan bahwa apa yang menyakiti Fatimah juga akan menyakiti dia gitu ya. Sedangkan menyakiti Nabi itu dilarang. Akhirnya memang tidak jadi gitu ya. Selama Fatimah masih hidup, Fatimah tidak diduakan. Tindakan ini merupakan salah satu penyebab kecemburuan gitu, dan berpotensi memfitnah Fatimah dalam agama dan menyakitinya. Sungguhnya Fatimah itu bagian dariku, aku khawatir kalau dia terfitnah dalam agamanya. Jadi ada juga kenapa akhirnya nggak ada pernikahan di antara Ali yang kedua itu karena calonnya ini justru dari musuhnya Islam gitu ya. Salah satu hal yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu dalam sejarah Islam adalah putri Rasulullah dengan putri musuh Allah di satu rumah, bahkan diperistri oleh satu suami. Jadi Rasulullah di sini bilang mereka minta izin untuk meminang Ali juga ini, tapi Rasulullah menolaknya gitu. Jadi konflik rumah tangga ini juga nggak, tadi kan bahasan ujian ekonomi gitu ya, minta pelayan, kekurangan tidak punya kedudukan ataupun kekayaan gitu ya. Keluarga Fatimah dan Ali ini juga ujian cinta ujian kesetiaan seperti itu. Ini tentang anak-anak Ali dan Fatimah yang kita tahu, yang terkenal Hasan dan Hussein. Jadi Rasulullah Ali, jadi diketahuikan Fatimah juga sebenarnya juga punya anak laki-laki lain yang 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 lahir gitu ya, dan mau diberi nama Harb gitu ya, artinya perang. Jadi ketika Hasan lahir, aku ingin menamai Harb, namun Rasulullah datang, perlihatkan anak padaku, siapa nama yang kalian berikan? Aku menjawab Harb. Beliau menjawab tidak, tapi dia Hasan, akhirnya diberi nama Hasan. Ketika Husain lahir, Rasulullah juga bertanya, aku pengen kasih nama Harb nih. Kemudian Rasulullah bilang tidak, tapi dia adalah Husain. Akhirnya dinamai anak keduanya Husain. Nah, ketika lahir anak ketiga, Rasulullah datang lagi dan menjawab Harb. Tidak, tetapi dia adalah Muhassin gitu. Akhirnya mengikuti saran dari Rasulullah. Sesungguhnya aku menamai mereka dengan nama-nama anak Harun, nama anak-anak Harun. Jadi dulu Harun itu, Nabi Harun punya anak namanya Syabar, Syabir, dan Musyabbir. Musyabbir. Jadi seperti itu. Dan Rasulullah ketika punya cucu lahir Husain itu adalah ketika usianya 57 tahun gitu ya. Jadi udah kakek, umur 57 tahun, jadi senang-senangnya punya cucu. Sering banget main ke rumah Fatimah gitu ya. Makanya udah tidak diragukan lagi kenapa beliau sangat menyayangi cucu-cucunya gitu. Dan perjalanannya semakin matanglah kehidupan Fatimah di tempat pernikahan yang begitu berlika-liku gitu ya, penuh dengan ujian ketegaran gitu ya, dan sampai akhirnya mereka harus kembali juga ke Mekah gitu ya, dari perantauannya di Madinah ketika Fatwa Mekah gitu ya. Di situ Fatimah tuh saking senengnya, katanya dikatakan waktu pulang lagi ke kampung halamannya gitu ya, ke Mekah, itu tuh Ali bilang, wahai Ummul Hasan, kenapa nggak istirahat, nggak tidur gitu kan, saking
saking senengnya gitu pulang lagi kembali ke Madinah, melihat setelah sekian lama, sekian tahun menemani ayahnya dari nol gitu ya, dari awal kenabian gitu ya, sampai di boykot, sampai harus terusir dari kampung halamannya, membangun peradaban di Madinah, kembali pulang. Fatimah bilang, aku takut kalau aku tidur nanti aku kira ini akan mimpi gitu. Saking senangnya Fatimah dengan perjuangan ayahnya, dengan tegaknya Islam lagi gitu ya, sampai Fatwa Mekah seperti itu. Dan Fatimah juga adalah orang yang merasakan gitu ya, apa pertanda-pertanda kepergian Rasulullah ketika itu. Makanya ketika Haji Wada dikatakan Fatimah tuh membawa serta Hasan Hussein serta gitu ya, dan berada di menyimak dengan penuh apa yang Rasulullah sampaikan dalam khutbahnya di Haji Wada. Dan dalam kepergian Rasulullah ini kita bisa simak kisahnya, mudah-mudahan nggak kepotong. Fatimah masuk tuh, jadi ketika sakit kan, Rasulullah sudah mulai sakit selepas Haji Wada, di rumah Aisyah ya, Fatimah diundang masuk gitu ya, dipanggil. Rasulullah merasa senang dan gembira ketika datang putri kesayangannya. Selamat datang putriku gitu kan. Sang ayah menyuruh putrinya tersebut duduk di sebelah kanan dan kiri beliau, sambil lalu beliau mengambil tangan Fatimah dan mendekapnya. Beliau mendekati Fatimah dan berbisik sehingga Fatimah pun menangis. Lalu beliau kembali berbisik dan kedua kalinya ini Fatimah tertawa. Akhirnya Aisyah penasaran kan, gitu kan, kenapa gitu. Fatimah menjawab, aku tidak ingin menyebarkan bisikan rahasia Rasulullah gitu kan. Tapi akhirnya kemudian setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun memberitahukan bahwa bisikan pertama itu bahwa yang pertama beliau berkata, katanya Quran kan satu kali setiap tahun, tetapi pada tahun ini gitu ya, pada tahun ketika Rasulullah mau mau nggak ada itu, tahun ini Jibril mengujiku 2 kali gitu kan. Tidaklah aku melihat kecuali ajalku sudah dekat gitu, saking sudah seringnya murojaah gitu. Kita setorannya ke Jibril udah disuruh 2 kali gitu, ajalku sudah dekat gitu kan. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, aku adalah pendahulu terbaik untukmu. Dengar ini, Fatimah menangis sejadi-jadinya gitu ya, pertandanya sudah dekat. Dan ketika beliau melihatku menangis, lalu Rasulullah ketika itu membisikkan kedua kalinya gitu, wahai Fatimah, apakah engkau tidak rela menjadi pemimpin para muslimah atau wanita umat ini? Maka aku pun tertawa seperti yang kau lihat waktu itu gitu kan. Dan engkaulah adalah orang pertama dari keluargaku yang menyusulku. Jadi di sini Fatimah juga sudah diberi pertanda oleh Rasulullah bahwa umurnya juga nggak gitu panjang gitu kan. Kondisi Rasulullah semakin kritis dan Fatimah akhirnya ditinggalkan ayahandanya yang tercinta gitu ya. Tiada kesusahan atas ayahmu setelah ini gitu tidurnya ke anaknya gitu ya, karena melihat Fatimah begitu tersiksa melihat seperti ini. Engkau jangan menangis putriku, ucapkanlah apabila yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fatimah menyela, termasuk engkau juga wahai Rasulullah. Beliau menjawab, ya aku juga. Kita akan mendapat pasti akan mendapat ganti dari musibah yang kita terima, kita akan mendapat ganjarannya. Ini yang menjadi penguat Fatimah ketika ditinggalkan ayahandanya. Fatimah akhirnya wafat di tahun ke-11 Hijriah di usia 29 tahun. Bayangin ya, kita usianya sekarang berapa gitu ya. Jadi memang meninggal muda, dan berarti ketika menikah memang tadi sesuai dengan ininya ya. Kalau ada konflik rumah tangga dikatakan Fatimah masih terlalu muda untuk menanggung semua beban ya, tantangan hidup seperti itu kerasnya gitu ya. Jadi Fatimah berwasiat pada Ali 3 hal supaya Ali setelahnya menikahi Umamah binti Abdul Ash ibnu Rabi yang juga putri kakaknya Zainab gitu ya. Fatimah bilang dia seperti aku dalam rasa sayangku dan belas kasihku terhadap anakku. Jadi dia mengatakan Umamah itu merupakan anak yang digendong Rasulullah ketika beliau mengimami sholat jamaah. Kemudian yang kedua, supaya Ali wasiatnya Fatimah adalah menyiapkan keranda mayat yang ia pilih untuknya, seperti yang diutarakan kepada Asma binti Umais. Fatimah pengen karena begitu besar rasa malunya gitu ya, ia menganggap buruk bila jenazahnya hanya ditutup oleh kain di atasnya sehingga bentuk tubuhnya akan terlihat gitu kan. Fatimah
pengen ditutup kerandanya gitu. Jadi mewasiatkan Ali untuk membuat papan alas, lalu ditambahkan penyangga, ditopang pelepah kurma gitu ya, bikin kerangka, ditutupi kain lagi supaya sekali lagi karena rasa malunya gitu, supaya lekuk tubuhnya tidak terlihat gitu, bahkan ketika nyawanya udah nggak ada gitu, masya Allah ya. Dan yang ketiga, ia pengen dimakamkan di malam hari di Baqi. Jadi sebenarnya atas wasiat Fatimah pengen dikuburin malam hari ini karena besarnya rasa malunya, bukan karena Ali menguburnya malam-malam supaya Abu Bakar tidak ikut menghadiri pemakamannya, bukan gitu. Tapi seperti itu ya. Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suaminya gitu kan. Jadi ada yang meriwayatkan Fatimah meninggal di hari Senin 3 Jumadil Sani tahun ke 14 Hijriah, ada juga ya 11 Hijriah atau 14 Hijriah, seperti itu. Demikian ini referensinya. Mudah-mudahan sih yang sekilas ini bisa jadi pemantik kita bahwa ternyata banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sosok Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Seperti itu, mudah-mudahan berkenan teman-teman. Silahkan kalau ada mau cerita mungkin, oh iya teh gini atau segala macam, monggo silahkan. Waktunya ternyata nggak kerasa ya cerita. Oh, Masya Allah, Teteh Eumanggi. Speechless ya, kebawa terharu aja, kebawa. Ya Allah, semoga Allah merahmati Timah ya. Semua kita semua di sini ya. Kata-kata ada yang mau menambahkan, lagi sedang kehabisan kata-kata. Ya, monggo. Karena kita banyak apa ya, kalau baca baca sirahnya beliau rasanya kok bisa ya apa namanya, bisa perempuan yang tadi usianya pendek ya, cuma 29 tahun gitu. Tapi begitu begitu kuat gitu ya, sama dan hidupnya juga enggak kayak kita gampang gitu ya, mau makan tinggal cetek rice cooker, tinggal manasin gorengan di air fryer gitu ya. Tapi harus giling gandum gitu dan merawat anak-anaknya, masya Allah gitu. Anak-anaknya juga jadi pemimpin dari garis beliau, seperti itu, pemimpin Islam. Fatimah tuh salah satu 4 dari wanita surga itu ya, Teh Uma Iya, ya. betul. Selain itu ya, Bunda Khadijah, Maryam, Asyah gitu ya. Masya Allah. Jadi memang penghulu gitu kan, Ya, penghulu surga, pemimpin wanita surga, seperti itu julukannya. Bahkan dikatakan pernikahannya juga kalau di buku-buku yang agak ya, kita juga harus melihat referensinya juga ya. Banyak juga yang mengatakan pernikahan Fatimah dengan Ali juga dirayakan di surga gitu, diadakan di surga, sedemikian gitu, saking agungnya untuk jadikan teladan kita. Ada yang nikahnya dengan 2 juta di sini. Udah sama isi perabot rumah ada. Masya Allah ya. Itu sih. Selna, Mbak Anggi. Iya. Sedih ya dengar ceritanya. Iya, malu. Iya. Itu apa, kalau ke Turki beneran itu loh, bajunya tuh kayak karung. Kalau kita kan kerennya bahan linen gitu ya, yang berserat gitu, katun linen atau banyak bahan-bahan sekarang. Nah, kalau dilihat di sana itu bajunya emang besar ya, karena ya kalau jubah gamis mungkin ya memang gombrong gitu ya untuk menutupi aurat ya kita, tapi bahannya memang kayak karung goni gitu, gimana ya, kasar mungkin ya, memang untuk udara dingin juga ketika itu. Jadi masya Allah lah kita apa, kalau kita kadang milih-milih apa namanya baju apa, kalau enggak kebanyakan baju gitu rasanya. Kalau
ngulang kisahnya Fatimah tuh malu sendiri bener ya. Gitu. Iya malu bener. Bener-bener ya Iya Allah. Uma itu malu sendiri. Surga Allah itu mahal ya Uma. Ya Allah. Bener-bener. Tuh kurang lebihnya itu kali ya Teh. Kalau dari aku mudah-mudahan bisa tergambar, bisa kalau kurangnya memang banyak detailnya juga gitu. Tapi buat kita speechless, apalagi kalau baca lebih lanjut nanti di referensinya atau di kajian-kajian karena udah banyak juga ya sumbernya insya Allah gitu. Mudah-mudahan bisa diterima. Eh, aku balikin lagi ke Teh Selna atau ke Teteh moderatornya. Teh Anggi. Zakila Hair, Uma, Mangga Teh sama ada yang mau ditambahin mungkin Teh atau dari teman-teman ada Yang Teh ditanyain ya. Zahra. Insya Allah. Kalau dari aku mah tadi mau ini nge-notes hikmahnya gitu ya. Tadi cerita pemaparan dari Uma Sabita. Jadi benar ya kita harus permasalahan segala rumah tangga yang kekinian masa kini teh di zaman dulu juga ada gitu ya. Tinggal lihat referensi permasalahan dan solusinya di sana gitu ya. Ya tadi emak-emak kalau sekarang rempong ke sana kemari pengen punya HRT gitu ya. Tapi dari sisi ekonomi atau budget kurang gitu ya. Lihatnya ke Fatimah gitu ya. Pakai zikir tapi emang belum apa ya. Belum tentu bisa gitu ya kayak gitu ya. Eh, dengan berzikir gitu ya. Yang ada update status murang-murang mungkin ya kalau zaman sekarang mah. Kalau sekarang mah sibuk atau apa bisa GoFood, bisa beli ke warteg gitu kan. Zaman dulu mah giling dulu ya di gilingan batu itu ya, tepung. Ini Masya Allah banget ini teh tauladan buat para wanita gitu ya, terutama jika kita kesulitan lihat ke Fatimah gitu ya. Masya Allah. Itu aja ya teh, nggak ada tambahan dari aku. Masya Allah udah jelas pemaparannya, udah komplit. Kalau yang teteh-teteh yang lain, mangga kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ya kayaknya ya. Teh Fatimah, syukron pisan ya udah ngisi di tempat. Sami-sami udah diundang ke sini. Mudah-mudahan apa tambah istiqomah Teh Selna sama teman-teman gitu kan. Kadang aku ngintipnya di itunya di YouTube-nya ya kemarin Mbak Evi gitu ya gantian ya sama tata-tata yang lainnya. Masya Allah. Jadi belajar kitanya dipaksa untuk belajar juga Amin. gitu Iya kan, betul belajar betul betul. belajar ya. Mm-mm. Eh, kita foto dulu yang lain, ke yang bisa on cam boleh dibuka ya kameranya. Kalau yang masih berhalangan, ibu-ibu biasa sambil nyambi-nyambi pagi-pagi nggak apa-apa. Teh Zahra, Teh Sausan, Teh Fitri, Teh Evi, ya Desi, ayo dibuka kameranya. Bisa on cam nggak? Ada Mbak Evi. Hai Teh Desi, apa kabar Teh Desi? Sehat? Aku sambil nyambi, pasti Fitri sambil nyetrika nih. Subuh-subuh biasanya lagi nyetrika nih Fitri. Fitri teh. Zahra lagi beli sorabi, Teh Zahra. Teh Zahra bisa lagi beli sorabi nih kalau pagi-pagi. Ambil nyetrika. Teh Sausan, on. Dia tinggal beli serabi, nggak usah ngegiling gandum. Iya kan. Abi nyunkin artos. 10.000 sorabi opat kan biasa. Teh Sausan nggak bisa ya? Zahra bisa on nggak kameranya? Nggak bisa? Ayo udah deh. Kita foto ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, di save dulu. Kedap. Save. Lagi ya. Sekali lagi. Siap ya. 1, 2, 3. Dah. Mangga Teh Anggi boleh ditutup. Anggi.
Tanggi ditutup aja Tanggi ya. Iya, jazakillah khair untuk sharingnya.